Saya Kania dari kelompok 10. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai teori biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi biaya, yaitu cost. Istilah biaya dapat diartikan bermacam-macam dan pengertiannya berubah-ubah, tergantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Umumnya, biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Definisi produksi. Produksi adalah suatu proses input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Dalam suatu produksi diusahakan untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian ada unsur biaya produksi. Yang pertama, direct material atau bahan baku langsung, yaitu bahan yang berbentuk fisik serta diidentifikasi dan diproses menjadi bagian barang jadi atau dapat dilihat asal-usulnya sebagai barang jadi dengan cara ekonomis dan sederhana. Yang kedua, ada direct labor atau tenaga kerja langsung, yaitu bahan baku yang menjadi produk jadi telah dikonversi oleh tenaga kerja yang melakukan kegiatan tersebut dan bisa digabungkan secara layak ke produk tertentu dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ada factory overhead atau overhead pabrik, yaitu adanya unsur biaya manufaktur yang tidak terlihat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada pelaporan keuangan, biasanya overhead pabrik memasukkan semua biaya manufaktur tanpa memasukkan unsur bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Adanya ketiga unsur penting ini memang tidak bisa lepas dari biaya produksi setelah sebuah perusahaan. Banyaknya biaya overhead pabrik juga akan mempengaruhi biaya yang akan dicatat dalam laporan keuangan, seperti yang pertama, adanya biaya bahan baku tak langsung. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. Ketiga, biaya pemeliharaan mesin serta reparasi. Keempat, amortasi dan depresiasi. Kelima, biaya bahan air dan listrik pabrik. Keenam, asuransi pabrik. Dan terakhir adalah operasi. Hal-hal tersebut di atas akan berpengaruh dalam menghitung production cost pada suatu bisnis. Biaya-biaya tersebut memang melibatkan berbagai macam unsur dan kebutuhan dalam pelaksanaan proses pembuatan suatu barang dan jasa. Selain itu, pengaruh dari adanya biaya ini akan terlibat pada saat pelaporan keuangan perusahaan. Lalu ada jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu biaya eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, yaitu nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan, contoh biaya tenaga kerja dan sewa gedung. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu biaya implisit disebut juga imputed cost atau ongkos tersembunyi, ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada penggolongan biaya produksi, salah satunya biaya produksi jangka pendek. Apa sih biaya produksi jangka pendek itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putria. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka pendek. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu pengertian dari biaya produksi jangka pendek. Jadi biaya produksi jangka pendek ini didefinisikan sebagai suatu periode waktu di mana perusahaan tidak dapat memperluas atau menciutkan ukuran pabrik. Periode ini mungkin hanya beberapa minggu atau bulan saja. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa mengubah input-inputnya yang digunakan tetapi tidak seluruhnya. Misalnya pekerja, bahan mentah, dan lain sebagainya. Nah, dalam biaya produksi jangka pendek ini, kita akan mempelajari tentang biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost bisa disingkat FC adalah biaya yang tidak tergantung secara langsung dengan tingkat produksi dalam jangka pendek. FC terjadi pada jangka pendek meskipun outputnya sama dengan 0. Nah, dalam FC ini kita mendapatkan rumus yaitu harga input tetap per unit dikali jumlah input tetap. Jika dipasukin angkanya nanti kalau ada angkanya gitu pasti akan membentuk kurva seperti yang akan ditampilkan.
Nah, seperti itu. Jika nanti kurvanya tidak berbentuk seperti itu, mungkin ada yang salah dalam penghitungan. Dan yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yang disingkat FC. Nah, ini tuh biaya yang secara langsung pada tingkat output. Variable cost menunjukkan keterlibatan input yang berhubungan langsung dengan outputnya. Nah, di FC ini kita mendapatkan rumusnya, yaitu harga input variabel per unit dikali jumlah input variabel. Jika dimasukkan rumusnya, dia akan membentuk kurva seperti yang akan ditampilkan, sama dengan yang pada biaya tetap. Jika kurvanya tidak membentuk seperti itu, mungkin ada salah dalam penghitungan. Dan yang ketiga ini ada biaya total. Biaya total atau disingkat TC, yaitu total cost, adalah biaya total yang merupakan penjumlahan FC dan TC dalam jangka pendek. Nah, rumusnya itu TC sama dengan FC ditambah PC. Nah, kurvanya akan berbentuk seperti ini. Dan sekarang ada yang keempat, ongkos tetap rata-rata atau disingkat AFC, yang artinya Average Fixed Cost, yaitu pengeluaran untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Nilai yang diperoleh adalah ongkos tetap rata-rata. Dan rumusnya adalah AFC sama dengan TFC per Q. TFC adalah biaya tetap total, dan Q-nya adalah barang tersebut, jumlah barang tersebut. Seperti itu. Ini ada biaya variabel rata-rata atau AFC dengan kepanjangan Average Variable Cost. Nah, AFC ini adalah pengeluaran untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Nilai yang diperoleh adalah AFC ini. Dan rumusnya adalah TFC per Q. TFC-nya sendiri adalah biaya variabel total. TFC itu. Dan yang keenam ada biaya total rata-rata atau AC, yaitu Average Cost. AC ini adalah pengeluaran untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Nilai yang diperoleh adalah AC ini, dan rumusnya adalah TC per Q, atau bisa juga AFC ditambah AVC. TC ini adalah biaya total. Dan yang ketujuh ini ada biaya marginal. Biaya marginal ini atau disingkat MC, yaitu marginal cost, yaitu kenaikan ongkos produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Berdasarkan definisi, ongkos marginal dapat dicari dengan rumus delta TC per delta Q. Tadi delta TC itu biaya total, dan delta Q jumlah biaya total, dan delta Q itu jumlah barang tersebut, jumlah total keseluruhannya. Nah, di sini saya ada contoh diketahui Q 1 2 3 4, TFC 60 60 60, TPC-nya 30 40 45 dan 55. Oke, di sini yang pertama kita cari yaitu TC, karena TC itu adalah penghitungan dari TFC ditambah TPC. Jadi itu nanti perhitungan di awal gitu. Jadi 60 ditambah 30 sama dengan 90, 60 tambah 40 sama dengan 100, dan seterusnya. Yang kedua itu kita cari AFC. AFC itu rumusnya TPC dibagi Q. Nah, berarti 60 dibagi 1, dan yang kedua 60 dibagi 2, itu hasilnya sudah saya tulis di belakang 60 30, dan 60 dibagi 3 20, 60 dibagi 4 15. Dan yang ketiga ada AFC. AFC ini rumusnya itu TPC per Q. Nah, TPC per Q. Kita lihat di sini TPC-nya itu ada 30 dan Q-nya ada 1. Berarti 30 dibagi 1, dan yang kedua 40 dibagi 2, 45 dibagi 3, dan 55 dibagi 4. Nah, di situ sudah saya tulis di belakang hasilnya. Dan sekarang ada yang keempat, yaitu AC. AC itu rumusnya TC per Q. Nah, TC-nya tadi 105 dibagi 3 dan 115 dibagi 4. Nah, situ sudah saya tulis. Sekarang MC. Rumus MC-nya itu delta TC per delta Q. Nah, kita lihat dulu di kolom TC-nya. Cara menghitungnya seperti ini. Di atas angka 90 itu di kolom TC itu tidak ada angka lagi. Berarti itu di strip aja karena tidak ada nilainya. Sama dengan yang Q juga, karena di sini tuh delta Q, bukan Q ya. Jadi di atas angka 1 ini tidak ada angka lagi, jadi kita strip juga. Sekarang untuk
mengisi baris keduanya, yaitu 100 dikurangi 90. Karena ingat, ini delta TC, berarti artinya TC1 dikurang TC2, TC2 dikurang TC1, seperti itu. Berarti 100 dikurangin 90 itu sama dengan 10, dan yang Q-nya juga, karena delta Q berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Artinya, hasil yang tadi delta TC itu dibagi dengan delta Q. Artinya 10 dibagi 1 sama dengan 10. Dan seterusnya itu udah saya tulis di situ jawabannya seperti itu. Untuk menulis kurvanya seperti ini. Pertama kita tulis kurvanya yang AFC dulu. AFC itu kita sudah dapat nilainya, berarti 60. 60 itu kita gini aja cara cepatnya. Q itu sebagai X dan yang sisanya itu semuanya adalah Y. Jadi kan di sini AFC 61. Itu anggap aja 1,60. X-nya 1, Y-nya 60. Jadi kita tulisin titiknya. Semuanya 30,2, 2,30, 3,20, 4,15. Kita buat titiknya, lalu kita susun seperti itu. Kita susun. Dan sekarang seperti gambaran di belakang ini. Sekarang yang AFC. Di situ ada 30, 20, 15, 13,75. Sama seperti yang AFC, berarti 1,30 dan satunya itu kita anggap X, 30-nya kita anggap Y. 1,30, 2,20, 3,15, 4,13,75. Seperti itu. Nanti akan berbentuk seperti gambar yang ada di belakang ini. Sekarang yang AC. Ini sama ya, intinya sistemnya sama kayak yang semuanya. Q itu X, dan nilai yang di sampingnya itu adalah Y. 1,90, 2,50, 3,35, 4,25,75. Kita buat titiknya, lalu kita gambar kurvanya. Seperti itu. Dan MC, itu kan karena yang di pertama itu kan nggak ada ya. Udah kita kosongin aja, berarti jadinya 2,10, 3,5, dan 4,10. Kita buat titik-titiknya seperti yang gambar di belakang. Nah, lalu kita gambaran nanti akan hasilnya akan seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama Kania. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi jangka panjang. Apa sih biaya produksi jangka panjang itu? Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan. Dengan demikian, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada ongkos tetap, semua pengeluaran pengusaha merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga jumlah mesin, luas tanah yang digunakan, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan boleh merubah kapasitas memproduksinya, ia harus menentukan berapakah besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisa ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva ongkos total rata-rata atau AC. Dengan demikian, analisa mengenai bagaimana produsen menganalisa kegiatan produksinya dalam usahanya meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Contoh yang menggambarkan bagaimana analisa tersebut dibuat sebagaimana ditunjukkan di dalam kurva yang ada di sebelah saya. Dalam gambar kurva yang ada di sebelah saya itu menunjukkan ada 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Berturut-turut biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk menggunakan masing-masing kapasitas tersebut adalah seperti yang ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Yang manakah kapasitas yang dipilih produsen? Faktor apakah yang menentukan pilihan tersebut? Faktor yang akan menentukan kegiatan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai produsen. Apabila tingkat produksi yang ingin dicapai adalah 100 unit, maka lebih baik untuk menggunakan kapasitas 1 jika yang digunakan adalah kapasitas 2 seperti terlihat pada gambar
tersebut biaya produksi lebih tinggi. Kapasitas 1 adalah kapasitas yang paling efisien, yang akan meminimumkan ongkos produksi untuk produksi di bawah 125 unit. Untuk produksi antara 125 dan 240 unit, kapasitas produksi yang paling efisien karena biaya produksinya paling minimum. Ini dapat dilihat misalnya untuk produksi sebanyak 160 unit. Seperti yang dapat dilihat bahwa AC1 berada di atas AC2, yang berarti menggunakan kapasitas 1 biaya akan lebih tinggi daripada menggunakan kapasitas 2. Untuk produksi di atas 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 yang digunakan produsen. Pengguna ini akan meminimumkan biaya. Halo, nama saya Febri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurva ongkos total rata-rata jangka panjang. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai caranya seorang produsen menentukan kapasitas produksi yang akan digunakannya, memberikan petunjuk kepada kita tentang bentuk kurva total rata-rata jangka panjang atau LRAC. Kita dapat mendefinisikan kurva LRAC sebagai kurva yang menunjukkan ongkos rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu merubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC bukanlah dibentuk berdasarkan pada beberapa kurva AC saja, melainkan berdasarkan kepada kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Maka, kurva LRAC adalah suatu kurva yang berupa garis lengkung berbentuk U. Kurva LRAC tersebut merupakan kurva yang menyinggung kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan ongkos produksi yang akan dicapai pengusaha di dalam jangka panjang. Selanjutnya ada skala ekonomis. Skala kegiatan produksi dikatakan bersifat skala ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan produksi bertambah efisien. Ini dicerminkan oleh ongkos produksi yang bertambah rendah. Pada kurva LRAC, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi semakin bertambah. Wujud skala ekonomis terutama disebabkan oleh faktor-faktor penting yang meliputi. Yang pertama ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan barang sampingan atau barang yang terbuang. Dan keempat, perusahaan yang besar mendorong pengembangan fasilitas di luar perusahaan, tetapi berguna bagi perusahaan. Selanjutnya skala tidak ekonomis. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin bertambah tinggi. Pada keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan produksi yang menurun efisiensinya. Pada kurva LRAC, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin bertambah tinggi, yaitu setelah produksi melebihi QB. Wujud skala tidak ekonomis terutama diakibatkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar sekali, sehingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Bentuk-bentuk kurva ongkos rata-rata jangka panjang. Sifat dari skala ekonomis dan skala tidak ekonomis dari kegiatan perusahaan-perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Secara singkat, kita dapat membedakan 3 bentuk dari kurva LRAC, yaitu seperti bentuk kurva yang ditunjukkan. Kurva LRAC yang pertama sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Ini berarti kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomis yang sangat menguntungkan, yaitu ongkos produksi rata-rata sangat cepat pengurangannya. Tetapi pada tingkat produksi relatif rendah, skala tidak ekonomis sudah mulai terjadi. Kurva LRAC yang kedua menunjukkan permulaan skala ekonomis yang sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi diikuti oleh kurva LRAC yang datar. Berarti, skala tidak ekonomis belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Kurva LRAC yang ketiga ini menunjukkan bahwa pada tingkat produksi yang tinggi, skala tidak ekonomis mulai berlaku. Industri yang mempunyai kurva LRAC yang berbentuk demikian adalah terdiri dari perusahaan yang sangat beda besarnya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kurva LRAC yang ditunjukkan oleh gambar C merupakan industri yang biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut tidak terlalu banyak.
dalam industri bersifat demikian disebabkan karena skala ekonomis tetap terwujud sehingga jumlah produksi sangat besar jumlahnya. Demikian penjelasan tentang teori biaya produksi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.